berkaitan dengan masih berkaitan dengan budaya mereka, budaya media ya, dari budaya media. Jadi ada peran penting media pada peradaban ya, peran penting media pada peradaban masyarakat. Nah, ini adalah materi yang kedua yang akan kita hadirkan kepada Anda. Dan jadi nanti ada dua materi yang kita sampaikan juga ke grup ya, maupun ke ini nanti ke LMS ya. Jadi di LMS itu ada dua materi yang kita sampaikan hari ini, meski dalam satu perkuliahan. Perkuliahan ini terdiri dari dua absensi. Hanya saja kita akan menggunakan asas di mana kalau yang hadir itu akan dihitung dua absensi ya, tapi yang tidak hadir kita hitung satu absensi ya, karena yang tidak hadir nanti akan mengaksesnya melalui media ya. Jadi tidak hadirnya Anda yang sebagian dari Anda itu berarti Anda demi asas keadilan juga gitu ya. Buat Anda yang sudah hadir, tentu Anda lebih daripada yang tidak hadir ya. Jadi absensinya lebih. Jadi Anda mendapatkan dua absensi ya di malam ini. Dan untuk yang tidak hadir berarti hanya satu absensi. Ya, kita lanjutkan materi kita membahas peran penting media pada peradaban masyarakat ya. Peran penting media pada peradaban masyarakat itu tentu dilandasi pada perkembangan juga ya, informasi, perkembangan teknologi yang terjadi ya. Peran penting media untuk kebudayaan ya. Jadi ada kalanya sebagian kalangan berpendapat ya bahwa media itu bisa mengubah atau membentuk kebudayaan ya. Tapi ada juga yang berpendapat media bisa dipengaruhi oleh kebudayaan gitu ya. Jadi mereka mengikuti arus budaya yang ada di tengah-tengah masyarakat untuk kemudian bisa memberikan pengaruh ya. Jadi agar mereka bisa diterima, mereka kemudian berupaya untuk berada di tengah-tengah kebudayaan itu dan menjadi bagian dari kebudayaan. Nah, itu biasanya mereka akan kemudian menghadirkan budaya media yang merupakan media adalah budaya baru ya. Jadi itu adalah hal yang memang di sebagian masyarakat mungkin tidak mengenal media. Mereka tidak menggunakan media sebagaimana masyarakat yang ada di perkotaan misalnya ya. Masyarakat suku tertentu cenderung jauh dari media. Bahkan mereka tidak menggunakan sarana telepon selular ya, seperti yang digunakan kita pada umumnya ya. Nah, itu mereka cenderung memang menghindari penyampaian pesan dengan menggunakan media ya, karena media yang ada itu biasanya hanya media-media tradisional ya. Dalam menyampaikan pesan itu juga mereka menggunakan cara-cara tradisional seperti misalnya pesan berantai ya, atau istilahnya Anda sudah mengenal yang disebut sebagai getok tular ya. Getok tular itu adalah pesan berantai ya, yang mungkin pernah dilakukan juga ya oleh sebagian dari Anda misalnya untuk melakukan semacam role playing ya. Jadi Anda menyampaikan pesan kepada satu teman, teman itu menyampaikan pesan lagi kepada teman berikutnya, dan selanjutnya dan seterusnya ya. Nah, kemudian yang menerima pesan terakhir itu akan dilihat apakah pesan yang diterima itu sama seperti pesan yang pertama atau pesannya itu sudah berubah ya. Apalagi kalau dilengkapi dengan bahasa tubuh ya. Nah, pesan yang menggunakan bahasa tubuh itu akan berbeda dengan pesan yang tidak menggunakan bahasa tubuh ya. Apalagi dengan menggunakan media ya. Itulah makanya pesan itu bisa di penerima pertama itu sudah berubah ya. Kenapa perubahan itu terjadi? Salah satunya berkaitan dengan nada ya, atau cara penyampaian ya, cara penyampaian dari orang yang menyampaikan pesan pertama ya. Nada bicaranya, gaya bicaranya, intonasi ya, tekanan pada kata-kata tertentu itu tentu akan bisa dimaknai oleh penerima pesan pertama ketika dia menerima pesannya, apakah penyampai pesan itu juga menggunakan bahasa tubuh
atau hanya sekedar menyampaikan pesan begitu saja, ya. Karena kan di masyarakat itu tidak ada media nih, kita bicara tentang masyarakat yang tadi tidak menggunakan media, ya. Jadi dia pesannya dari mulut ke mulut gitu ya, bahwa pesan ini begini, kemudian disampaikan lagi dari penerima pesan berikutnya, ya. Dan lebih efektif tentu kalau dia menyampaikannya pada orang yang lebih banyak, ya, dibandingkan kalau pada orang yang sedikit, ya. Misalnya satu orang menyampaikan ke satu orang ini menyampaikan ke orang berikutnya, itu tentu akan menimbulkan banyak bias, ya. Nah, itu bedanya kalau disampaikan di media, ya. Kalau Anda menggunakan media seperti televisi atau menggunakan ponsel, ya, menggunakan media sosial, nah itu biasanya akan membuat pesan Anda itu bisa dilihat langsung, ya. Beda kalau pesan itu kemudian disampaikan oleh orang lain, ya. Dan itu akan menggunakan interpretasi si penyampai pesan yang sudah Anda tugaskan untuk menyampaikan pesan itu, ya. Bisa jadi nanti pesan yang disampaikan itu mengalami perubahan, ya, perubahan makna, karena mereka memaknai dulu pesan yang mereka terima dari penyampai pesan pertama tadi, ya. Nah, itulah yang disebut sebagai interaksi yang mengubah pesan, ya, dalam sebuah kebudayaan masyarakat, ya. Dan itu kita bicara tentang masyarakat yang tidak menggunakan media tadi, ya. Nah, kita bisa melihat bahwa media berperan penting untuk menjadi sumber informasi. Media massa merupakan sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui berita, artikel, dan laporan, media massa menyampaikan informasi tentang peristiwa terkini, kemudian isu penting dan perkembangan di berbagai bidang seperti politik, ekonomi, budaya, dan lain-lain. Media massa membantu masyarakat untuk tetap up to date dengan apa yang terjadi di dunia ini. Ya, jadi mereka berperan penting untuk melayani kebutuhan informasi dari pembaca, ya. Nah, berikutnya kita akan melihat materinya ini berkaitan dengan ya, perbesar biar Anda bisa lebih jelas membacanya, ya. Nah, kita lihat di sini, ya, bahwa media membentuk opini. Media massa mempengaruhi dan membentuk opini publik. Masyarakat mengandalkan media massa untuk mendapatkan berbagai perspektif tentang isu yang kompleks, ya. Nah, itu juga akan membantu masyarakat untuk mengambil sikap dan kemudian mengambil tindakan, ya, yang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh media tersebut. Jadi bisa saja masyarakat itu menerima, bisa saja masyarakat itu menolak, ya. Kalau ada media, ya, jadi mereka bisa menerima atau menolak, apalagi di era sekarang di mana masyarakat bisa memilih sendiri informasi yang dibutuhkan, ya. Tidak seperti dulu, ya. Kalau dulu kan dipilihkan, ya, siaran TV jam 7, siaran TV jam 8, siaran TV itu berbeda-beda, ya. Jadi itulah yang terjadi pada saat eh, era media yang baru seperti sekarang, ya. Artinya media baru ini juga mengubah perilaku masyarakat dalam kaitan kebudayaan juga. Gaya medianya juga berubah. Dulu mereka bisa mengakses televisi, gitu ya. Sekarang mungkin televisi sudah merupakan media yang ditinggalkan oleh kalayak, ya. Tidak lagi menjadi satu-satunya sumber informasi buat kebutuhan mereka mendapatkan informasi yang diharapkan, ya. Nah, media massa mempengaruhi dan membentuk opini publik, ya. Masyarakat mengandalkan media massa untuk mendapatkan berbagai perspektif tentang isu-isu yang kompleks, ya. Karena memang kalau tidak ada media, masyarakat tentu akan sangat kesulitan, ya. Anda bisa melihat bahwa masyarakat yang tidak ada media satu hari saja itu mungkin akan kehilangan, ya, kehilangan arah, kira-kira begitu. Tapi kalau masyarakat tradisional mungkin, ya, yang biasa tidak menggunakan media, mereka tidak akan ada masalah, gitu ya, kalau medianya tidak ada pada hari esoknya, gitu. Tapi kalau masyarakat yang sudah terbiasa menggunakan media, mereka biasanya tidak akan bisa melakukan apa yang diharapkan sebelum mereka menerima informasi dari media itu, gitu ya. Jadi memang menjadi bagian dari uh, kehidupan, ya, mengubah masyarakat juga, ya. Jadi mereka bisa lebih percaya kalau sudah mendapatkan informasi yang cukup dari media, ya.
Tapi kalau informasinya belum ada dari media, mereka akan seperti tidak bisa atau tidak yakin ya dengan apa yang akan dilakukannya. Ya. Jadi itulah yang memang dilakukan oleh sebagian pihak ya. Sebagian pihak sejak lama menguasai informasi. Dia menguasai informasi itu apa? Artinya ya bukan karena dia punya informasi sendiri, tapi dia menguasai informasi yang akan disampaikan kepada dia ya, melalui media yang dikuasai ya. Jadi semakin banyak media yang dikuasai dan bentuk-bentuk yang dikuasai, tentu semakin kuat juga mereka menguasai informasi yang tentu saja dibatasi ya. Jadi tidak semua informasi disampaikan melalui media. Banyak informasi yang justru tidak disampaikan ya. Banyak masyarakat yang mungkin merasa saat ini informasi itu terlalu banyak saya, atau informasi disebut sebagai banjir informasi gitu ya, dan sehingga mereka kesulitan untuk menentukan mana informasi yang diyakini benar dan yang tidak benar gitu ya, karena banjir informasi itu justru itu terjadi karena apa? Karena ada pihak-pihak yang menguasai media ya. Jadi yang pertama itu menguasai media dulu ya, bukan menguasai informasi ya. Kalau informasi mungkin semua orang bisa ya mendapatkan informasi dari berbagai pihak gitu ya. Tapi ketika dia tidak menguasai media gitu ya, mereka akan dianggap informasinya tidak tepat gitu ya, tidak akurat gitu ya. Jadi siapa yang menguasai media, mereka akan bisa mengendalikan informasi, bisa mengendalikan informasi yang akan diterima masyarakat ya, tapi bisa juga mengendalikan informasi yang berkaitan dengan apakah informasi ini adalah informasi yang harus disampaikan dan informasi mana yang tidak harus disampaikan kepada publik ya. Dan mereka bisa memframe ya, framing media. Nah, itulah yang bisa mengubah semacam apa yang tadi diyakini sebagai benar menjadi tidak benar gitu ya. Apa yang diyakini tidak benar bisa menjadi benar gitu ya. Ketika uh, itu menggunakan media gitu ya. Jadi kalau dia tidak menguasai media, ya sulitlah dia untuk mengendalikan informasi yang ada ya. Makanya itu diyakini ya Amerika sejak awal adalah pihak yang demikian concern ya, atau demikian uh, meyakini menguasai media adalah bagian dari menguasai dunia gitu ya. Jadi dengan mereka menguasai dengan bentuk-bentuk yang sudah berkembang seperti sekarang ini, itu mereka lebih uh, beberapa langkah lebih maju dibandingkan dengan negara-negara yang memang tidak menguasai media. Platform media juga berubah, itu yang awalnya melakukan justru memang Amerika gitu ya. Walaupun sekarang sudah mulai mendapatkan uh, persaingan bebas ya. Ada Cina juga yang mampu memberikan platform tandingan gitu ya. Atau Rusia yang antara lain, kalau Rusia produknya Telegram gitu ya. Kemudian Cina produknya antara lain selain uh, ada produk-produk yang lebih banyak digunakan di masyarakat mereka, tapi ada juga yang mendunia seperti TikTok misalnya. Nah, itu adalah bagian-bagian yang bisa kita sebut menjadi bagian dari peperangan untuk menguasai dunia dengan menggunakan media. Ya. Nah, menguasai media ini sangat penting ya. Untuk mereka yang sadar, mereka akan sejak awal fokus di situ ya, mengembangkan berbagai kemungkinan untuk melakukan perang media, gitu ya, perang dengan menggunakan media. Perangnya tidak berdarah ya, tapi perangnya itu akan bisa menghasilkan eh, apa yang diharapkan atau kemenangan lah ya, kemenangan yang diharapkan. Nah, itulah yang terjadi ya pada saat sekarang, dan memang siapa yang lebih cakap dalam bidang itu tentu akan lebih powerful ya, negaranya akan lebih kuat. Jadi bukan hanya sekedar mereka mempunyai senjata yang matikan gitu ya, seperti nuklir misalnya, tapi ketika mereka menguasai media, tentu mereka akan lebih uh, menguasai juga saluran informasi ya. Bahkan kita bisa melihat di Indonesia ini kan lebih banyak masyarakatnya adalah pengguna media yang diproduk dari masyarakat luar ya.
antara lain ada tadi media sosial gitu ya, ada yang diproduksi Amerika, ada juga yang diproduksi negara lain ya. Tapi memang yang berpengaruh hanya beberapa bentuk ya, tidak semua uh, seperti mempunyai kekuatan yang sama gitu ya, tidak ya. Jadi media massa dapat memperluas wawasan dan membangun kesadaran tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan sosial, politik, dan lingkungan. Mereka juga dapat memicu perdebatan dan diskusi yang sehat dalam masyarakat ya. Itu yang juga sudah disampaikan jauh-jauh hari oleh Jurgen Habermas ya, dengan adanya yang disebut sebagai uh, public sphere gitu ya. Nah itu dulu disampaikan pada saat belum ada internet ya. Tapi dia sudah menyampaikan itu ya, menyampaikan teori itu ya, public sphere itu. Dan itu memang sekarang terbukti ya dengan adanya perdebatan di ruang terbuka yang menggunakan internet gitu ya. Jadi itu juga terkait dengan apa yang disampaikan oleh Marshall McLuhan dengan menyatakan tentang perkampungan global ya, atau global village ya. Global village ini tentu berkaitan erat dengan public sphere ya. Sebetulnya itu adalah dua teori yang saling berhubungan satu sama lain ya. Nah, kemudian kita bisa melihat media berfungsi sebagai pengawas kekuasaan ya, atau sebagai watchdog ya. Media massa berperan sebagai penjaga kekuasaan dalam masyarakat ya. Mereka memiliki kemampuan untuk mengawasi dan melaporkan tindakan pemerintah, pejabat, dan institusi lainnya. Dengan memberikan transparansi dan akuntabilitas, media massa dapat mengungkap kasus-kasus korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan ketidakadilan. Nah, ini kita bahas sedikit tentang media dalam menyampaikan pesan ini. Salah satu yang harus dilakukan media, mereka terbuka, gitu ya. Tapi mereka dalam memproduksi karyanya, ya, karya jurnalistiknya mereka harus eksklusif, ya. Jadi mereka tidak terbuka dalam uh, informasi yang disampaikan ke publiknya. Artinya tidak disampaikan sama seperti media yang lain, gitu ya. Mereka punya eksklusif, ya. Unsur eksklusif inilah yang membuat media itu bisa bertahan gitu ya, karena mereka punya informasi yang berbeda dari informasi yang ada di masyarakat gitu ya, artinya di media yang lain ya. Nah itu tentu akan membuat media tampil ya dengan eksklusifnya itu, mereka bisa menghadirkan informasi yang memang tidak sama ya, mereka dengan sifat sikapnya itu bisa membuat kemudian media itu bisa bersaing dengan media-media yang lain ya. Jadi bisa lebih tangguh ya, bisa lebih kuat dalam upaya untuk memenangkan persaingan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat ya. Nah, peran pentingnya yang lain adalah untuk mendorong partisipasi masyarakat. Media massa dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kehidupan publik. Mereka memberikan informasi tentang hak-hak dan kewajiban masyarakat serta menginspirasi aksi sosial dan kepedulian terhadap isu-isu kemanusiaan melalui liputan tentang gerakan sosial, kampanye, dan kegiatan komunitas. Media massa mendorong masyarakat untuk terlibat dalam perubahan yang positif ya. Nah, itu adalah hal yang memang bisa kita cermati ya dalam kita melihat tentang peran media pada kalayak ya, peran penting media untuk kebudayaan, informasi tentang hak-hak dan kewajiban masyarakat serta menginspirasi aksi sosial dan kepedulian terhadap isu-isu kemanusiaan melalui liputan tentang gerakan sosial, kampanye, dan kegiatan komunitas. Media massa mendorong masyarakat untuk terlibat dalam perubahan yang positif. Ya. Kemudian dalam kaitannya di bidang ya, di sektor hiburan dan kebudayaan, media massa juga memiliki peran dalam hiburan dan pengembangan budaya. Nah ini kita highlight sedikit ya, karena ini berkaitan dengan media budaya dan masyarakat. Jadi pembentukan budaya melalui media itu juga memiliki peran ya dalam pembentukan budaya. Ya, mereka menyediakan program yang ada di televisi
seperti film, musik, dan konten digital lainnya yang menghibur dan menginspirasi masyarakat. Ya. Bahkan itu bisa mengubah kebudayaan masyarakat melalui film. Ya. Secara tidak sadar, film itu juga masuk ke alam bawah sadar dari penontonnya. Ya. Mereka bisa mempunyai pendirian yang sama dengan apa yang diharapkan oleh sutradara film tersebut. Ya. Jadi itu bisa mempengaruhi nilai-nilai budaya masyarakat, ya, cara pandang yang akhirnya bisa mengubah juga ya bahkan kebudayaan mereka, ya kebudayaan asli itu bisa berubah dari penyampaian pesan melalui film. Ya. Nah itu adalah hal yang tidak bisa dipungkiri akan terjadi dan selalu akan terwujud ya di tengah-tengah masyarakat. Ya. Kita bisa melihat ya bahwa kebudayaan itu memang menjadi faktor penting dari hadirnya kebudayaan yang memang ada di tengah-tengah masyarakat pada era sekarang. Ya. Nanti kita akan lihat bahwa masyarakat memang tidak bisa menjadi hal yang uh, selain apa yang memang uh, berubah. Ya. Perubahan itu memang akan terjadi ya secara cepat atau secara lambat. Ya. Jadi perubahan itu memang biasanya menjadi bagian yang tidak bisa dinyatakan akan hilang ya di tengah-tengah masyarakat, tapi akan terwujud ya, akan ada budaya-budaya baru ya di tengah budaya-budaya yang juga dipertahankan ya. Jadi kultur itu akan bertahan dan akan berkembang jadi dinamis ya. Media massa memainkan peran penting dalam mempromosikan seni dan budaya lokal serta memperluas aksesibilitas terhadap karya-karya kreatif ya. Itu yang terjadi juga ya pada masa-masa kita melihat bahwa kebudayaan baru ya yang terbentuk itu juga bisa mengakibatkan masyarakat mengambil sikap ya atau mengambil perilaku ya tindakan yang bisa saja berbeda dengan apa yang disampaikan di media ya. Jadi tidak selalu media itu bisa diterima gitu ya, diterima menjadi bagian dari pengambilan keputusan. Ya bisa saja keputusannya bertentangan dengan apa yang disampaikan melalui media ya, karena kan media itu juga punya nilai-nilai tertentu ya, punya visi-visi yang mungkin ingin dicapai. Dengan semua peran pentingnya, media massa berfungsi sebagai penjaga demokrasi, alat komunikasi yang kuat, dan sarana untuk memperluas wawasan dan mempromosikan kebudayaan dalam perubahan positif di tengah masyarakat ya. Dan kita bisa melihat bahwa apa yang terjadi di tengah masyarakat itu juga melalui salah satunya media yang bisa sangat kreatif ya. Dan kita bisa melihat bahwa apa yang ada ya di tengah-tengah kita itu akan membentuk berbagai macam tindakan-tindakan ya, membentuk juga pengetahuan baru ya, dan itu memang tidak bisa dijadikan bahwa tidak bisa